Kami rindu Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu. Kami rindu Engkau menemukan kami senantiasa berada di bait-Mu. Kami boleh tertanam dengan luar biasa di dalam pelataran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan pada sore hari ini kami boleh berhimpun bersama. Kami boleh bersama-sama muliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau. Dan kami boleh bersama-sama menikmati menu makanan rohani yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami perlu hidup dan kami boleh melangkah dengan benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya. Kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ya Tuhan tetap bertahan di dalam segala hal. Kami tetap berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Penuhi kami dengan roh-Mu. Dan kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain di luar Kristus untuk mengganggu kami. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kami, hati dan pikiran kami dikuasai oleh roh Allah sendiri. Dan roh Allah yang bertahta dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun di mana saja berada. Yang melihat siaran langsung streaming dari ibadah GPI Sentro Sidoarjo ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih memasuki dalam bulan yang sama tentang berbuahlah. Saya minta slide-nya ditampilkan. Dan kita masih masuk di dalam berbuahlah. Kita dituntut untuk berbuah. Ya. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan agama-agama di dunia ini, kebanyakan kepercayaan di dunia ini, mereka berusaha untuk mencari Allah. Mereka berusaha mengajarkan segala sesuatu bagaimana menemukan Allah. Tetapi siapakah manusia yang bisa menemukan Allah? Dengan otaknya yang sederhana, yang simpel, yang kecil, bagaimana bisa? Tapi syukur kepada Tuhan bahwasanya di dalam kekristenan tidak mengajarkan hal demikian. Di dalam kekristenan manusia tidak mungkin menemukan Allahnya. Justru Allah yang turun ke dunia dan menemukan kita. Oleh karena itu dikatakan di sini, akulah yang memilih kamu. Akulah yang menetapkan kamu. Ada yang sudah ditetapkan dalam kandungan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ada di dalam proses yang menerima Tuhan. Itu poin yang pertama dalam hal ini. Ya Bapak Ibu Saudara, bahwasanya itu Tuhan yang memilih kita. Dan kalau yang lihat kedua, pemilihan Tuhan ini mengandung satu konsekuensi yang luar biasa. Mengandung satu panggilan tugas, yaitu untuk menghasilkan buah. Mengandung satu panggilan tugas surgawi untuk melakukan kehendaknya. Ini yang harus kita lakukan. Namun seringkali panggilan tugas ini kita abaikan. Panggilan tugas ini kita lupakan. Kita lebih memilih bagian ketiga, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ayat yang luar biasa, saya juga suka. Tetapi ayat ini muncul pada saat yang kedua, hal ini kita ditentukan untuk melaksanakan. Oleh karena itu dikatakan berbuahlah dan buahmu tetap. Karena kita sudah dipilih oleh Allah. Judul pada hari ini, saya akan berikan judul berbuah sesuai pohonnya. Ya iyalah Pak, di mana-mana berbuah sesuai pohonnya. Tetapi seringkali kalau kita lihat kenyataannya tidak demikian. Ayatnya next. Di dalam Matius dikatakan begini. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak ada orang yang memetik buah anggur dari semak duri. Tidak ada orang yang memetik buah ara dari rumput duri. Gampangannya gini. Gak ada buah mangga, pohon mangga menghasilkan buah apel. Gak ada pohon mangga menghasilkan buah jeruk. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Pohon itu dikenal karena buah yang dihasilkannya.
Walaupun kita bisa mengetahui teknologi sekarang manusia bisa menggunakan stek, kawin silang. Tetapi pada dasarnya buah itu menunjukkan dari apa? Kalau buah mangga, ia menghasilkan buah mangga. Di dalam konteks yang pada hari ini kita akan bahas, saya ingin menyampaikan bagaimana kita berbuah, itu berarti kita berbuah sesuai dengan apa yang sudah diberikan karunia kepada kita. Kalau kita diberikan talenta, apa yang diberikan kepada kita, itu kita yang harus berbuah. Satu hal, tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan talenta. Nanti kita akan bahas. Tetapi yang saya maksudkan, berbuahlah supaya buahmu tetap, itu adalah berbuahlah sesuai karunia dan talenta masing-masing. Yang sering kita lakukan adalah kita mengingini talenta dan karunia orang lain. Saya mengingini karunianya Pak Widodo yang mengajar. Atau karunia Pak Andreas yang menjadi penggembala di tempat ini. Kok saya nggak bisa seperti dia? Podo menungsone pasti bisa. Karena kita selalu mengingini karunia dan talenta orang lain, maka kita gagal untuk memberikan buah. Tidak mungkin buah pohon mangga akan menghasilkan buah apel sampai kapanpun, tidak akan pernah terjadi. Saya mau mencoba seperti Stephen yang hari ini WL. Waduh, penontonnya buyar semua. Oleh karena itu kalau kita dikatakan berbuah seperti pohonnya adalah berbuah sesuai dengan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana Pak caranya kita berbuah? Klise, yang pertama tertanam. Enggak apa-apa, saya akan ulas, hanya satu aja tertanam. Next Pak. Tidak ada pohon apapun dapat menghasilkan buah kalau dia tidak tertanam. Apapun medianya, entahlah di pot, entah itu di dalam atau langsung ke dalam media tanah. Tetapi wajib bagi pohon untuk memberikan buah, dia harus tertanam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu dan apa saja diperbuatnya berhasil. Tertanam adalah satu hal yang luar biasa yang harus syarat utama dan satu-satunya syarat yang untuk berbuah. Satu yang utama. Karena apa? Tanpa tertanam tidak mungkin seseorang bisa berbuah. Tanpa bertanam sebuah pohon tidak mungkin berbuah. Karena apa? Karena pada saat tertanam ada akar yang masuk ke dalam. Dia mencari nutrisi, mencari sari-sari makan, mencari air, mencari mineral. Dan kemudian menyalurkan ke pohon, menyalurkan ke seluruh ranting-ranting sehingga bisa menghasilkan buah. Akar tidak kelihatan, tetapi akar ini sangat-sangat vital. Bagaimana halnya dengan kita? Tempat di mana kita tertanam menumbuhkan akar sangat mempengaruhi buah yang kita hasilkan. Kalau kita tertanam di tempat yang tepat, kita akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita tertanam di tempat yang tidak tepat, kita akan menghasilkan buah yang sama sebaliknya, sesuai dengan di mana kita tertanam. Oleh karena itu sampaikan, tertanam di bait Allah itu adalah tempat yang indah. Kita bisa merampatkan akar-akarnya, karena meskipun tidak terlihat, pada saat kita tertanam di bait Tuhan, di gereja lokal, di GBI Sentro contohnya, kita bisa mendapatkan rema, pewahyuan, tuntunan, pengertian, hikmat, pengajaran yang sehat yang diberikan oleh Tuhan. Itu medianya. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Meskipun tidak terlihat, meskipun tidak dirasakan, tetapi memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Apa yang kita serap, itu yang memberikan kepada kita kepuasan dari dahaga kehidupan kita. Kenapa kok kita harus tertanam seperti itulah? Ada rema-rema yang diberikan kepada kita. Pada saat kita membutuhkan rema di dalam pendidikan, pada saat kita mendapatkan rema untuk bisnis kita, untuk rumah tangga kita, kita bisa peroleh semuanya kalau kita tertanam di bait Tuhan. Maka saya katakan penting sekali bagi kita, yang pertama adalah tertanam. Di situ ada spiritual blessing yang diimpartasikan, ada berkat-berkat rohani yang diimpartasikan kepada Bapak Ibu Saudara.
yang tidak dapat diterima di tempat yang lain. Saudara mungkin berkata, aku bisa lihat di YouTube banyak channel semua yang bisa saya terima dan Rema juga bisa mendapatkan. Tapi ada impartasi blessing yang bisa saudara tempatkan kalau saudara tertanam. Itu penting. Puji Tuhan, saya teruskan ya. Kemudian yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan hidup. Sebuah buku yang ditulis oleh orang seberang, ya penulisnya ada di bawah. Hidup sekali berarti lalu mati. Bukan itu artinya bagi kita. Hidup kita adalah hidup sekali berarti dan hidup lagi. Karena tertulis dalam firman Tuhan. Saya tidak ulas bukunya. Tetapi ini adalah hal yang kedua yang saya sampaikan. Jika seseorang sudah tertanam, tetapi dia tidak menghasilkan buah, itu berarti dia sudah menyia-nyiakan hidupnya. Kalau dia sudah tertanam dan sudah tumbuh dengan lebat, itu sama sekali tidak menghargai hidupnya. Dan itu adalah menyia-nyiakan hidup. Di dalam Markus 11, 12, 14 dan Matius 21, 18, 19, itu mengkisahkan tentang buah ara yang tidak berbuah. Saya kutip satu ayatnya di dalam Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu Saudara mungkin katakan, Yesus ini semena-mena. Kenapa pada saat itu dia bukan musim buah ara, tidak ada buah, dikutuk pohon ini. Tetapi kita seringkali tahu, ada satu pohon, gak buah-buah ya. Kita kan bisa melihat seperti itu. Dan pada saat kita melihat itu, nanti kita di ayat terakhir kita akan bahas, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengutuk pohon ara itu, karena dia tahu tidak pernah berbuah. Lebat daunnya, tumbuh dengan rimbun, tumbuh dengan besar, tetapi tidak menghasilkan buah. Dia sudah disia-siakan hidupnya, sia-sia dia makan dari sari-sari makan di tanah yang tertanam dia. Karena tidak menghasilkan buah apa-apa sehingga dikutuk menjadi kering. Yesus ingin memberikan satu prinsip ilahi. Bukan dia mau semena-mena. Sesuatu yang harus diajarkan kepada murid-muridnya. Dan sesuatu yang diajarkan kepada kita sekalian jemaat Tuhan yang ada di sini. Bahwa dalam saat kita sudah tertanam, kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita. Tidak boleh menyia-nyiakan di mana kita tertanam dan harus di ayat tadi pertama menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah tetap. Kenapa kau menyia-nyiakan hidupnya? Yang pertama yang seringkali sia-siakan kehidupan, naik satu ya. Itu kenapa? Alasannya apa? Kenapa harus sia-sia? Ya. Next Pak. Sesuatu yang tidak berguna akan binasa. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Pada saat dia menyia-nyiakan hidup. Pohon ara yang tidak berbuah. Itu tidak berguna. Dan prinsip ilahi, sesuatu yang tidak berguna, itu akan binasa. Ada saatnya, tunggu dulu. Sesuatu yang tidak berguna, itu lambat laut akan binasa. Karena setiap kita diciptakan punya tujuan. Allah menciptakan kita bukan ngawur. Ada tujuan-tujuan, ada panggilan surgawi kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yeremia mengatakan semua punya rancangan kepada diri masing-masing. Allah punya rencana kepada kita masing-masing. Ada tujuan yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan tujuan itu sebagai prinsip ilahi akan binasa. Kita bisa lihat ada lilin. Saya punya lilin kadang-kadang lama sudah tersimpan. Itu seperti berminyak itu keluar. Saat dinyalakan nggak nyala, nggak bisa nyala. Sehingga nggak bisa menerangi pada saat listrik mati. Pernahkah saudara punya garam yang seringkali untuk menyedapkan masakan di rumah? Ya. Tetapi pada saat kita memakai garam itu tidak lagi asin, tidak lagi memberikan rasa yang nikmat kepada masakan kita. Garam itu menjadi tawar, firman Tuhan mengatakan garam yang sudah menjadi tawar akan dibuang dan diinjak-injak orang. Inilah prinsip ilahi yang diberikan kepada kita. Sesuatu yang tidak berguna akan binasa. Sesuatu yang tidak berguna akan dibuang.
Demikian juga dengan pohon ara itu. Untuk apa dia hidup? Kalau di dalam ayatnya yang kita baca. Markus atau Matius tadi. Untuk apa dia hidup? Harus ditebang. Bapak Ibu Saudara, kita tertanam di bait Allah. Kita tertanam di dalam ladang Tuhan. Kita tertanam oleh karena kemurahan dari Tuhan Yesus yang menebus kita. Dan Tuhan mau kita memberikan buah yang tetap. Berbuahlah. Jangan menyia-nyiakan hidup kita. Karena segala sesuatu yang tidak berguna pasti akan dibuang. Yang kedua, bukan tergantung kepada penampilan luar. Seperti saya sekarang ini. Saya khotbah, menggebu-gebu. Jangan terkecoh. Ya, saya seperti Bapak Ibu Saudara. Penampilan luar biasa. Tetapi kalau tidak menghasilkan buah, itu sama sia-sia. Sedikit-sedikit sorohani, haleluya. Kalau di chat di grup semuanya luar biasa, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan latah pun mengatakan haleluya. Tuhan tidak terpengaruh oleh penampilan luar. Pohon ara yang rimbun daunnya, yang lebat mestinya buahnya lebat. Tetapi kenyataannya tidak menghasilkan buah. Untuk apa dia hidup? Jangan terlihat oleh penampilan luar. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar. Orangnya berdasi. Orangnya pegang mic, duduk di depan, berdiri di depan menyampaikan kebenaran. Ada banyak hal. Kalau dia tidak menghasilkan buah, itu sia-sia. Sama seperti iman yang tidak ada perbuatan. Tidak akan ada apa-apanya. Itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saudara tidak dikenal oleh orang. Walaupun Bapak Ibu Saudara tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi ada buah-buah yang kelihatan. Ada buah-buah yang yang Bapak Ibu Saudara tunjukkan. Itu lebih luar biasa daripada yang rimbun daunnya tidak menghasilkan buah. Lalu bagaimana kita menyia-nyiakan hidup? Apa yang seringkali kita sia-siakan Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok saya menyampaikan hal ini? Hidup tertanam dan tidak menyia-nyiakan hidup. Oke, alasannya untuk menyia-nyiakan seperti itu. Sekarang apa yang kita seringkali sia-siakan? Yang pertama adalah waktu yang sering kita sia-siakan. Lagi malas Ntar aja. Masih ada waktu. Seringkali kita seperti itu. Ya, seringkali kita menyia-nyiakan waktu kita dan pada saat yang seringkali menjadi alasan untuk kita memakai waktu di luar waktu yang berguna adalah sosial media. Ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi? Saya nggak hafal soalnya saya bukan yang eksis di dunia maya di sosial media. Ya, FB saja sudah saya hapus. Dikatakan begini. Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia APJII bulan Februari 2018 merilis hasil survei yang mengatakan bahwa orang Indonesia rata-rata menggunakan sosial media selama 2-5 jam sehari. Artinya secara rata-rata kita menghasilkan waktu untuk mengakses sosial media selama 730 sampai 1825 jam setahun atau sekitar 1 hingga 2 bulan setahun kita menghabiskan waktu untuk sosial media. Yang ngomong bagaimana? Jujur saya menyampaikan khotbah. Saya membuat draft khotbah, saya selalu membuat draft. Di samping saya ada handphone, begitu notifikasi WA bunyi, tak tinggal lihat notifikasi posisi WA. Pak itu kan alasan kerjaan, seringkali memang begitu, tetapi saya harus mengakui. Memang seringkali sosial media ini menjadi hal yang membuat kita menyia-nyiakan waktu kita. Di tempat pekerjaan, dimanapun kita, saat kita lagi sendiri, otomatis tangannya buka, langsung sosmed. Betul atau betul? Itu saya, betul berarti kalau Bapak Ibu nggak ada yang di sini maksudnya. Haleluya, semua luar biasa. Seringkali kita menganggap seperti itu. Senantiasa lebih eksis di dunia maya. Yang lebih mengesalkan lagi Bapak Ibu Saudara, kita selama ini ibadah dengan cara streaming yang hanya bisa ibadah di rumah dengan menggunakan YouTube di luar rumah, maksudnya di luar gereja, tidak onsite seperti ini. Supaya pada saat dia ada kerinduan pada saat onsite, tetapi sayangnya banyak gereja Tuhan walaupun sudah ada onsite masih WA di saat-saat ibadah.
Masih FB, buka FB pada saat ibadah, itu sangat mengesalkan. Karena apa? Membuat sakit hati Tuhan, menyanyiakan waktu mestinya untuk beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah ibadah yang sudah onset, yang didamba-dambakan selama sudah berapa bulan, masih juga tetap membuka WA. Itu saya. Di sini nggak ada. Puji Tuhan. Pertama, jangan menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Matius 10 ayat 12. Dikatakan begini, Mazmur 90 ayat 12. Saya bacakan dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya waktu hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Sadarkan bahwa kita mempunyai waktu yang sangat singkat dalam hidup kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, Pengkhotbah 9:10 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Sebab nanti itu tidak ada lagi dalam pikiran atau kerja. Tidak ada lagi ilmu atau hikmat di dunia orang mati. Dan kesanalah engkau akan pergi. Kesana, ke dunia orang mati kita semua pasti suatu saat akan mati. Sekarang jangan sia-siakan, sadarkan akan kehidupan kita yang sudah sangat singkat. Seorang tokoh ateis yang bernama Voltaire atau Voltaire. Dia mengatakan, saya catat supaya tidak lupa, kepada dokternya saat dia di ambang pintu kematian. Dia mengatakan begini, saya akan memberi Anda setengah dari harta saya jika Anda dapat memperpanjang hidup saya 6 bulan lagi. Dan perawat yang melihat itu, dia mengatakan, walau saya ditawarkan semua kekayaan yang ada di Eropa, saya tidak mau lagi melihat kematian seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kapan kita menghargai waktu? Saat kita mau kehilangan waktu itu, baru kita gopoh untuk menghargai. Saat mau melakukan tugas saya masih ada nantilah. Menyiapkan firman, masih ada minggu depan. Begitu harinya mepet, wow, gopoh semuanya. Kapan kita menghargai uang? Pada saat kita tidak punya uang. Pada saat dompet kita tebal, kita mau buang uang kemana saja. Untuk apa saja. Berguna atau tidak berguna enggak masalah. Tetapi pada saat kita lagi krisis keuangan, kita sangat menghargai uang itu. Sampai sekecil apapun, sesen apapun kita hargai peruntukannya. Demikian juga dengan waktu kita. Selagi kita masih ada kehidupan, kita sering menyia-nyiakan. Sampai usia saat ini kita sering sia-siakan. Kapan kita mau menghargai waktu supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu? Ingat seperti Voltaire menjelang kematian. Jangan sampai terjadi. Puji Tuhan. Itu yang harus kita tekankan Bapak Ibu Saudara ya. Yang kemudian yang kedua adalah menyia-nyiakan talenta. Seperti yang tadi saya sebutkan. Seringkali itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mengabaikan talenta kita sendiri. Saya ulang, karena kita mengabaikan talenta kita sendiri dan menginginkan talenta dari orang lain. Ayat yang kita baca tadi, dari buahnya lah kita akan kelihatan. Jadi kalau kita ini pohon anggur, ya hasilkan anggur. Ayat yang kita baca. Kalau kita punya talenta untuk memuji, lakukan bagianmu untuk memuji. Kalau talenta kita hanya untuk bisa mengatur masakan, lakukan itu dengan baik untuk memberikan masakan yang sedap. Dan di sana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ada bakso di sini, masakannya dipakai luar biasa. Ya. Dan juga bisa untuk usaha. Dari usaha itu bisa buat catering, ya dipasarkan di lingkungan gereja kita sendiri sampai bisa tersebar kemana-mana. Apa yang kita dapat khotbah katakan, apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan berbagai talenta. Tuhan membentuk kita dengan tujuan. Tidak ada satu hal pun Tuhan yang tidak memiliki tujuan dalam hidup. Karena Tuhan bukan hal yang ngawur. Semua yang dilakukan adalah sempurna dan baik adanya. Jadi yang harus kita pahami, setiap kita itu punya tujuan, punya talenta. Namun kita lihat perumpamaan talenta, next ayat ya saya ingin membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius 25:24-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam.
Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Orang bisa mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Kenapa? Aku kok tidak seperti dengan Pak Widodo. Saya kok tidak seperti dengan Pak Andreas. Saya tidak bisa seperti Pak Sidik yang luar biasa menyampaikan kebenaran firman, yang bisa visitasi, yang doanya mancur. Mancur itu apa Pak Sidik? Jangan mengingini talenta orang lain, karena dari buahnya lah kita bisa tahu buahnya. Kita diberikan talenta, kerjakan itu. Temukan talenta dalam dirimu dan lakukan, sehingga kamu bisa mengatakan, aku bisa berbuah dan buahku tetap. Bagaimana mungkin saudara sebagai berbuah sesuai dengan buah yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga mengatakan tidak adil. Saya punya ponakan, dia suka seni. Ya, David namanya. Mari kita berbincang-bincang, dia aktivis dari Mawar Sharon, Sidoarjo, dan dia satu-satunya anak muda yang masih SMP waktu itu sudah dibayar sebagai full timer. Sekarang dia sekolahkan di sekolah seni untuk animasi video dan sebagainya di Malang, baru diterima. Dia sah sampai ke sana. Ya. Dia tahu, oh di situ dia harus memberikannya. Seringkali kita mengatakan Tuhan tidak adil karena kita mengingini untuk melakukan talenta orang lain. Itu tidak mungkin. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Karena setiap orang itu diberi keahlian. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Tidak mungkin, semua orang punya. Walaupun satu talenta itu punya. Bahkan di dalam zaman yang pertama Tuhan sudah memberikan talenta. Ya, kita lihat bagaimana pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Dia harus mempersiapkan bagaimana untuk persembahan, untuk imamat, untuk tempat-tempat kudus. Dia harus mempersiapkan diri. Tuhan memberikan talenta. Bagaimana seorang yang dijadikan budak selama ratusan tahun di Mesir bisa menjadi seorang tenun, bisa menjadi seorang pengukir, dan pengukirnya bukan pengukir sembarangan, pengukir emas, batu-batu yaspis, permata. Coba next, buka ayatnya. Kita bisa melihat keahlian datangnya dari Tuhan. Aholia bin Ahisamak dari suku Dan, kepada itu mengajar seorang ahli tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain lenan, kermisi, dan sehalus dan seterusnya. Baca sendiri ayatnya. Saya temukan ini pada saat baca 3 pasal per hari. Luar biasa. Mereka budak. Tetapi ada roh Allah masuk dan diberikan keahlian. Termasuk juga Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda yang dipenuhi roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk mengerjakan pekerjaan dari emas, perak, tembaga, batu permata, dan mengukir perkayuan. Tabut perjanjian dibuat oleh Besaliel. Budak tanpa pendidikan, diberikan keahlian, dipenuhi roh Allah. Dan kuasa itu tetap berlaku sampai sekarang. Jadi jangan mengecilkan dirimu. Tuhan memberikan talenta, minta. Apa yang saya bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan supaya saya berbuah. Tuhan akan memberikan keahlian kepada kita masing-masing. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita masing-masing. Di dalam Amsal dikatakan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kepandian itu muncul. Ada yang pandai untuk mengerjakan AC, di mana tidak ada ya tempat ini ya. Oh ada, halo Pak Novi. Membersihkan AC, merawat AC, membuat AC. Itu keahlian dari Tuhan. Jangan sepelekan. Temukan apa yang menjadi bagian saudara dan kerjakan itu untuk menghasilkan buah. Emangnya Pak Novi nggak pernah berbuah di sini? Kalau AC di gereja nggak dingin, cuma panggil Pak Novi. Ya Pak ya, sering ya? Oh sering, puji Tuhan di rumah saya Pak besok. Hasilkan buah. Itu keahlian datangnya dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yang sering kita sia-siakan adalah kesempatan. Seringkali orang menyia-nyiakan kesempatan. Dan setiap orang punya kesempatan.
Seringkali orang mengatakan, ya mungkin ada lain dah. Mungkin ada kesempatan kedua atau ketiga. Tanpa dia berpikir atau sadar bahwa kesempatan kedua, kesempatan ketiga belum tentu ada. Jadi jika kita mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan yang kedua, jangan buang. Karena masa hidup kita 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Sekarang sudah berapa? Saya 54. Masih ada kesempatankah? Belum tentu. Seringkali orang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Masih ada waktu. Nanti masih ada kesempatan kedua, masih ada kesempatan ketiga dan seterusnya. Bangsa Israel pada waktu itu, yang pertama di zaman Nuh. Tuhan Allah meminta mereka betul bertobat dari kehidupannya yang lama. Kalau tidak akan dimusnahkan. Dan Nuh diminta untuk membuat bahtera. Bahtera Nuh dibuat pada saat panggilan pertama kali. Usia Nuh adalah 500 tahun. Kemudian pada saat Nuh naik ke bahtera usia Nuh berapa? 600 tahun. Berada waktu 100 tahun untuk manusia bertobat. Tetapi tidak ada satu orang pun kecuali keluarga Nuh yang bertobat. Sehingga tidak ada seorang pun dari kecuali keluarga Nuh yang masuk di dalam bahtera dan diselamatkan. Ada waktu yang cukup banyak. 500 tahun ke 600 tahun usia Nuh. Itu berarti 100 tahun. Allah memerintahkan manusia untuk bertobat. Kesempatannya hilang. Bagaimana kita bisa Sodom dan Gomora? Apakah Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat? Ada. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak mungkin ada kesempatan yang kedua. Kesempatan yang ketiga. Seandainya itu diberikan kepada kita adalah satu anugerah. Allah ingin memanggil kita untuk hidup benar kembali hadapan Tuhan. Allah memanggil kita kembali untuk berada pada tujuan yang benar sesuai dengan panggilan dan tujuan Dia yang mulia. Masa hidup kita adalah 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Orang dunia mengatakan setiap orang ada masanya. Ya, pernah dengar saya juga pernah sampaikan ini. Setiap orang ada masanya. Dan setiap masa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Bisa dimengerti ya? Ini Pak Rudi pasti tahu. Puji Tuhan. Ada masanya bagi kita. Setiap hari kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar semakin berkenan kepada Tuhan. Selagi kita masih hidup. Pada saat kita masih musim mangga, ya berbuahlah mangga. Karena pada saat lewat musim mangga, kita nggak bisa berbuah mangga. Ya itu seringkali kan begitu. Ini sudah satu musim mangga di depan rumah saya yang lama. Kok nggak berbuah? Sekali, dulu berbuah lebat gara-gara tebangin ranting-rantingnya nggak berbuah. Kita tunggulah tahun depan mungkin berbuah. Tetapi saya ngomong sama istri saya, kalau gak pernah berbuah lagi potong aja, ngapain hidup. Dan ternyata Alkitabiah. Next. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mengancangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ada satu kesempatan sampai saat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara bisa duduk di tempat ini, adalah satu kesempatan, adalah satu anugerah dari Allah yang luar biasa untuk kembali. Untuk melakukan yang benar, untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk melakukan tujuan Allah di dalam hidup kita. Allah ingin kita berbuah dan sekarang saatnya. Jika kesempatan itu tidak datang lagi, kita akan ditebang. Kita akan dihabisin. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Pengkhotbah tadi mengatakan, sudah tidak ada lagi pemikiran, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi hikmat di dunia orang mati. Dan ke sana kita akan pergi.
Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, lakukan itu dan berbuahlah. Berbuahlah dengan lebat, berbuahlah dengan tepat, tetap. Ini pesan dari kebenaran firman pada sepanjang bulan ini. Dan itu biar menjadi rema dalam kehidupan kita. Kenapa harus berbuah? Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk berbuah. Untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, sebagai ayat yang terakhir, saya undang tim worship leader maju ke depan. Dikatakan begini, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Pada saat Dia datang ke dunia, Dia mengatakan, makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil. Di ayat yang pertama tadi katakan, dipilih oleh Tuhan sendiri. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan. Dan setiap pilihan itu, panggilan itu, mendapatkan satu tanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah. Memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yaitu menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Yesus sendiri makananku dalam melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Walaupun Dia harus menderita sampai mati di kayu salib. Tetapi Dia menyelesaikan. Sehingga pada saat Dia mati di kayu salib mengatakan, sudah selesai. Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biar musik nyanyikan dengan pelan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah, itu adalah sesuatu hal yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai satu tujuan kepada kita masing-masing. Dan Tuhan juga sudah memperlengkapi kita untuk mencapai tujuan itu. Mintalah kepada Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan supaya kami bisa menghasilkan buah yang tepat. Minta kepada Tuhan, kemana kami harus melangkah supaya hidup kami bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan itu kita bisa minta dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia akan menunjukkan kepada kita. Dia akan memberikan pengertian kepada kita. Dia akan memberikan keahlian kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Supaya tujuan pekerjaan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Jadikan kehidupan kita sebagai penggenap dari setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ketahuilah, tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kita. Rencananya adalah rencana memberikan hari depan penuh harapan. Rencananya adalah rencana yang mulia. Bukan rancangan kecelakaan. Dan mari kita mau tangkap itu. Kita melakukan dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta Sekali lagi kita nyatakan, oh Yesus, Engkau yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, Haleluya. buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang hidup dan berkuasa. Yesus, Engkaulah yang termanis dalam hidup kami, Tuhan. Dan itu biarlah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Pasti kami akan binasa. Oleh karena itu Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripada kami. Biarlah roh-Mu tetap ada dan tinggal di dalam hidup kami. Jadikan kami bait-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau menuntun di setiap langkah hidup kami dari hari lepas hari. Kami rindu untuk menjadi penggenap dari setiap rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau memiliki satu tujuan yang mulia kepada setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah impartasi rohani itu tercurah kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Impartasi rohani. Berkat-berkat rohani yang luar biasa. Karunia-karunia rohani terimpartasi kepada jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap jemaat boleh ambil bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dan mereka semua boleh berbuah-buah dengan lebat. Dan buahnya tetap. Terpujilah Tuhan. Karena semua itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.